Timotius pasal 4 ayat 12. Abang akan baca secara keseluruhan, demikian bunyinya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Anak murid siswa SMA Negeri 1 Kolam sama-sama semua membaca subtemanya yang diacaranya, mungkin ke depan tidak dapat. Subtemanya dibaca semua yang merasa anak SMA Negeri 1 Kolam. 2, 3, iya. Semua anak SMA Negeri 1 Kolam silakan berdiri dulu semua. Semuanya yang anak SMA ya. Silakan dulu tengok ke belakang, orang tua siapa yang sudah datang. Nats ini bukan asal nats sembarangan. Ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Siapakah Timotius? Ketika Rasul Paulus menginjili di daerah Listra dan Derbe, kita baca nanti di Kisah Para Rasul, dia menjumpai seorang anak muda yang bernama Timotius. Opung gurunya si Luis, mamanya si Oinike. Opung gurunya si Luis itu tertulis dalam di 2 Timotius, mamanya si Oinike. Kenapa tadi Am bertanya kepada pihak orang tua siapa yang belum datang? Kenapa? Masih ingat tadi apa dibilang Pak Kepala Sekolah tadi? Kenapa perbandingan SMA Negeri 1 Kolam dengan SMA Sorokam Barat perbedaannya? Kenapa tadi alasannya? Masih dengar tadi? Iya. Apa alasan? Termasuk. Kenapa Paulus mengatakan seperti itu? Karena orang tua si Timotius orang yang berbakti kepada Tuhan, orang yang dekat kepada Tuhan, keluarga yang dekat kepada Tuhan, bukan sembarangan si Timotius, bukan. Timotius itu masih umur 22 tahun sudah jadi pimpinan jemaat di Efesus, masih muda, masih 22 tahun sudah pimpinan jemaat di Efesus. Kenapa bisa? Karena dari keluarganya yang sudah taat kepada Tuhan. Jadi bukan asal sembarangan. Maka tanya dari siapa orang tuanya belum datang. Persoalannya adalah bagaimana keluarga itu dipimpin dengan baik dalam keluarga. Makanya Paulus berani mengatakan, jadilah kau teladan, biar kau pun muda, biar kau masih muda, tapi jangan orang menganggap kau rendah, karena tunjukkanlah teladanmu. Apa arti teladan tadi? Yang kelas 12 tadi, mana kelas 12? Kan tangannya. Kelas 12. Apa arti teladan? Apa? Contoh yang baik. Bagaimana caranya seorang anak menunjukkan contoh yang baik kalau tidak dari orang tuanya sendiri? Jadi Timotius amanginan orang tua di itu Timotius dan asal sahalah perhalalu nasomoni namun dibentuk dari mana keluarga taat itu dibatang. Dia bisa seperti itu dibentuk dari keluarga. Amanginan orang tua itu dibentuk dari keluarga. Pak Kepala Sekolah ketemu somoni hati abang ya. Pak Kepala Sekolah kita anaknya kamu dan bisa dapat tidak kayak si Hans Manuru. Kenapa bisa seperti itu? Karena dibentuk dari keluarga. Timotius bisa seperti itu karena kenapa? Karena dibentuk dari keluarga. Sekarang kita bedah dulu kalimat-kalimatnya. Jadilah teladan dalam perkataanmu. Ada yang bawa Alkitab? Anak sekolah, siswa ada bawa Alkitab. Alkitab bukan Android. Itu bukan Alkitab, itu Android kawan. Yang kau pegang itu Android, bukan Alkitab. Dan yang bawa Alkitab ada dari satu. Silakan baca dulu deh. Kolose 4 ayat 6. Kita bedah dulu satu-satu. Hendaklah, terima kasih. Hendaklah kata-kata penuh kasih, jangan hambar,
sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kata-katamu harus penuh kasih. Bagaimana engkau berucap setiap hari. Kalau orang sipakar itu sebenarnya orang yang bodoh. Nampak apa teh pepatah bahasa Indonesia itu, tong kosong hari bunyinya. Seperti air dalam tong, apa namanya, beriak, air apa, tong kosong nyari bunyi, baru satu lagi, ada satu lagi itu. Air beriak, tanda-tanda dalam. Ilmu padi, bangunanku hincang mengkatai, api kosong. Itulah orang sepakar dalam perkataan. Yang kedua adalah apa? Dalam tingkah laku. Jangan sepakar kau di sekolah. Dulu aman SMA juga. Kalau kau pintar tapi tingkah lakumu tidak baik, nilaimu bisa pasti dikurangi. Aku jawab ya bukan? Kau pintar, tingkah lakumu tidak baik, dipertimbangkan kau naik kelas, nilaimu bisa dikurangi. Tapi kalau kau tidak pintar, tidak, tanda kutip ya, tidak pintar, saya tidak bilang bodoh. Kalau kau tidak pintar, tapi kau baik tingkah lakumu di sekolah, guru mempertimbangkan menaikkan nilaimu, walaupun rendah nilaimu. Pas saudara? Iya. Ingat adik-adik murid SMA Negeri 1 Polo, di surga itu tidak ada tempat duduk orang yang pintar. Tidak ada tempat duduk untuk orang pintar di surga. Amang jangan baca Alkitab. Tempat duduk di surga tempat orang baik, bukan orang pintar. Jerome pengesah pistar. Udah, nama baik lebih berharga. Amsal 22 Isa. Nama baik, tahu nama baik? Bukan nama jelek. Nama baik lebih berharga dari harta dunia. Surat Malaysia tio pada dia magira mauro tio pada dia udah marah buat tumpal bi kapan 2 ayat 10 ayat 11. Aku akan datang segera, peganglah yang ada pada biar jangan ada yang ambil mahkota. Amsal 13 ayat 20 masih mata tuh ini ingat tingkah laku manang isi nama kopar halan nabi Yusuf dapatan bisu ada yang manang isi nama kopar halan naolo menjadi jahat. Pilih mana kawannya, kawan yang bodoh atau kawan yang bijak? Jawab. Anak SMA. Pilih mana? Pilih kawan yang bodoh atau kawan yang bijak? Kawan yang jadi udang perdongan nasulingkan. Udah udang perdongan nasulingkan. Anakku kelas SD dulu. Aku dong kau nih. Kelas SD SMA SD 2. Jangan kawan yang jahat ya. Ya. Jangan dikawani ini, silahkan tersinggung yang sering jahat di sekolah. Jangan kawani orang jahat dari jahat itu. Terikut-ikut menjadi jahat. Yang berikut dalam kasih, kalau sudah nampak kau berbicara bagus, sikapmu, perangaimu sudah bagus, pasti sudah nampak nanti kau teladan dalam kasih. Yang berikut kesetiaan dan kesucian. Tidak asal ngomong Paulus tentang Timotius. Bagaimana kau setia dalam Tuhan nampak dalam tingkah laku. Apapun ceritanya, yang murid SMA 1 di Polo, apapun ceritanya, semua tingkah laku kita semua di dunia ini ujung-ujungnya perangai kita, sikap kita, hidup kita. Karena tidak ada orang tua yang anaknya tidak bagus yang bagaimana. Tapi kalau kalian dekat sama orang tua kalau cuma orang dari awal pasti buruk. Timotius terlatih dari keluarga yang berlatih kepada Tuhan. Allah jodoh keluarga. Amin. Tidak boleh.